Oke guys, welcome back with Dennis SLL. Balik lagi sama gua di sini. Gue pengen ceritain kabar buruk, bad news sedikit karena TikTok gua kesuspend selama 3 hari, jadi gua nggak bisa upload konten. Gue minta maaf banget, tapi nggak apa-apa. Jadi pembelajaran gue juga bikin akun baru, akun cadangan. Kalian bisa follow 6 dosan KW namanya. Ikutan si Timothy kan bikin Hanji KW, jadi gue bikin 6 dosan KW. Jadi buat backup lah kalau misalnya nanti ada apa-apa. Tapi nggak masalah, itu jadi pembelajaran gua bahwa gue bisa lebih konsisten posting di YouTube. Jadi pas TikTok misalnya lagi kesuspend, kalian bisa belajar di sini, oke? Nah, di sini gue bikin video, gue juga sadar bahwa di YouTube itu durasinya videonya bisa lebih panjang. Jadi kalian bisa belajar lebih serius, kalian bisa belajar lebih banyak, Mas. Walaupun bikinnya agak capek sebenarnya. Cuman kan gue udah bilang waktu itu kan di awal pertama kali gue mutusin buat bikin YouTube video, tujuannya pure edukasi. Jadi gue belum bisa edit karena gue nggak ada waktu banyak. Videonya kayak gini aja, kalau salah ngomong ya gue langsung lanjut, nggak ada cut sama sekali, bener-bener nggak ada edit, pure cuman take langsung upload. Karena gue banyak banget kerjaan segala macam. Nanti di Januari kalau gue udah lebih free, mungkin gue bisa bikin video yang lebih proper. Jadi semoga walaupun video ini nggak bagus-bagus banget, tapi ilmunya kalian bisa nikmatin, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian bisa subscribe dulu, kalian bisa nyalain lonceng juga, jadi setiap gue update video kalian bisa belajar dan gak kelewatan. Gue bakal konsisten upload di YouTube ini dengan quantity yang lebih banyak lagi lah tiap minggunya supaya kalian bisa belajar, oke? Nah, kita masuk ke materi. Kali ini gue gak bakal bahas saham atau investment, tapi gue bakal bahas soal sesuatu yang kemarin tuh viral di TikTok gue. Jadi gue sempat upload video tentang MLM. Gue upload 2 atau 3 video dan salah satunya ada yang 400.000 views dan ada juga yang 200.000 views. Jadi itu viral. Banyak banget yang nanyain dan ternyata masih banyak banget orang masyarakat Indonesia yang nggak tahu apa itu MLM. Apa itu MLM dan sistem cara kerjanya gimana, oke? Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi, gue mau disclaimer dulu. Semua yang gue omongin ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, berdasarkan opini pribadi gue. Jadi belum tentu sama dengan orang lain. Dan gue di sini gue berbicara karena gue dulunya juga pernah menjalankan MLM. Oke, nah kalau misalnya ada teman-teman yang jalan MLM habis itu merasa omongan gue salah, merasa tersinggung apapun segala macam, bisa langsung DM Instagram gue karena gue nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan MLM. Nah, di sini gue bakal jelasin apa itu MLM dan gue bakal bongkar apa sih plus dan minusnya di bisnis MLM ini, oke? Nah, MLM itu adalah kepanjangannya multi level marketing atau bisnis jejaring. Nah, ini itu merupakan satu model bisnis. Jadi ini kita belum masuk ke brand atau masuk ke produk. Gue juga nggak bakal sebut brand atau produk sih sebenarnya di sini. Nah, jadi MLM itu adalah model bisnisnya. Model bisnisnya itu MLM, multi level marketing, bisnis jejaring. Itu gimana tuh? Gimana? Nah, jadi sesuai dengan namanya, bisnis jejaring. Jadi kita ada jaringannya tuh, teman-teman. Jadi misalnya kita masuk nih, kita join, kita karena diajak orang. Nah, orang itu dinamakan upline kita. Oke, pas kita udah masuk, cara kita dapat uang gimana? Nah, kalau di saham nih ya, kita dapetin duit kan mesti capital gain sama dividen. Nah, sama di MLM juga ada 2 cara. Yang pertama, kamu jual produk atau jasa dari company tersebut. Ya, ingat ya. Jadi company-nya misalnya produk nih, kacamata ya. Kamu dapat uang, kamu jual nih kacamata. Kamu jual ya, kamu dapat fee-nya, kamu dapat bonusnya nanti. Nah, atau cara yang kedua, kamu ajak orang. Tadi kan kamu masuk ke company MLM ini, kamu diajak orang sama upline kamu. Nah, kamu lakukan yang sama seperti yang upline kamu lakukan. Oke? Kamu ajak orang juga. Nah, tadi kan yang di atas kamu namanya upline, yang di bawah kamu namanya downline kamu. Habis itu kamu dapat duit nggak? Dapat. Nanti dia daftar, kamu dapat bonus. Habis itu nanti pas dia jualan nih kacamata misalnya, kamu juga dapat bonusnya lagi. Itu ada perhitungan persentasenya. Seperti itu kira-kira. Sebelum saya lanjut, saya disclaimer sekali lagi. Video ini nggak ada ajakan sama sekali untuk kalian join MLM. Karena saya sendiri udah nggak jalanin MLM. Tapi saya pernah jalanin MLM, oke? Nah, habis itu itulah kurang lebih tentang bisnis jejaring. Jadi untuk dapetin duitnya, kalian bisa dengan jual produk dan juga dengan ajak orang lain untuk menjadi seperti kalian. Kalian dapat Kalian bisa dapat bonus, oke? Nah, di sistem MLM itu ada banyak. Di model bisnis MLM sistemnya ada banyak. Ada yang mesti downline-nya ada 2, mesti pairing, ada 3 apa segala macamnya. Kita nggak usah bahas itu karena sebenarnya poinnya bukan di situ. Gue bukan mau jelasin, cuman supaya kalian punya gambar aja. MLM itu seperti itu. Nah, biaya daftarnya gimana? Beda-beda. Ada company yang daftarnya cuma 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Beda-beda, tergantung sektor bisnisnya apa, model brandnya seperti apa, ya terserah mereka kan. Mereka punya punya profil, punya sistem sendiri, oke? Nah, habis itu gue ceritain pengalaman gue sedikit. Kenapa gue pengen jelasin MLM ini? Karena ini menurut gue penting supaya masyarakat Indonesia bisa tahu gitu. Jadi nggak ketipu juga. Karena MLM itu beda sama money game, oke? MLM itu adalah bisnis, money game itu bukan, oke? Jadi agak berbeda ya, jangan disamakan. Walaupun sama-sama menggunakan
skema jejaring itu yang kalau orang bilang yang segitiga atau Ponzi itu kan di money game. Nah di MLM itu bisnis jejaring juga ada gini juga, ada upline dan downline juga, tapi bukan money game. Sekali lagi ya, bukan money game. MLM itu adalah model bisnis, oke? Nah, gue ceritain pengalaman gue sedikit. Gue masuk di MLM itu di SMP 2. Sebenarnya di SMP 1, cuman gue jalanin di SMP 2, oke? Jadi kalau misalnya kalian yang nonton video ini ada yang jalan MLM, lalu nanti pas saya ngomong kalian bilang saya so tahu, saya begini segala macam, ya saya kasih tahu aja, saya udah jalanin MLM itu pas SMP 2. Mungkin kalian masih tidur, mungkin kalian masih main gundu tuh kan, atau main gangsing gitu. Saya udah jalan MLM, oke? Dan kalau misal kalian banyak yang ngajakin MLM kan belakangan ini, DM Instagram saya segala macam, saya tolakin terus ngatain saya sombong, oke nggak mau sukses banget apa segala macam. Ya kalian pikir aja sendiri ya, di SMP 2 saya udah cetak 40 juta. Mungkin kalian masih masih main dorong-dorongan di sekolah, main petak umpet. Saya udah cetak 40 juta dari MLM di SMP 2, oke? SMP 2. Nah, saya jalan MLM itu saya cetak 40 juta cuma dalam waktu 3 bulan. 3-4 bulan lah kira-kira. Nah, di sana itu kan, nah ini saya belajar banyak sih sebenarnya di sana. Problemnya kenapa saya akhirnya berhenti? Gini, tadi kan saya udah bilang cara dapat uangnya gimana di MLM. Jual produk atau ajak orang. Posisi saya jalan MLM tuh di SMP 2, ya. Kamu yang nonton video ini bayangin, anak SMP 2 temanannya sama siapa sih? Ya anak-anak SMP juga kan. Saya mau networking, saya mau ajak downline, itu nggak bisa, nggak ada yang mau. Saya cuma punya downline paling 3 atau 4 orang gitu. Itu pun dari luar sekolah, itu ajaknya setengah mati. Dimusuhin saya, yang ada nggak jelas nih orang ngapain jalan-jalan gini kan. Padahal duitnya kencang sebenarnya. Nah, karena saya tahu, saya masih kecil, network saya nggak luas, channel saya nggak banyak, saya nggak susah ajak orang. Akhirnya saya fokus di jualan. Ya, saya fokus di jualan, makanya saya bisa dapetin 40 juta. Saya jual produk itu waktu itu zamannya belum ngerti Tokopedia apa segala, belum ada kayaknya. Saya masih pakai BBM gitu. Jadi minta bantu broadcast seperti itu. Saya jualan 1 bulan ya, omsetnya lumayan, bisa jual berapa puluh produk gitu kan. Jadi berapa puluh dan bulan kedua berapa ratus gitu. Akhirnya dalam 4 bulan tuh saya dapat 40 juta, dapat bonus apa segala macam, jalan-jalan. Nah, otomatis di saat itu saya kan namanya masih kecil. Saya kira wah MLM ini bisnis yang bagus nih segala macam ya kan. Nah, pasti udah gede, saya sebenarnya saya ada sempat jalanin 1 MLM lagi pas saya masih kuliah, cuma nggak usah disebutin brandnya apa. Nah, akhirnya saya di sini saya belajar bahwa sebenarnya di MLM itu banyak banget positif ya, tapi banyak juga negatifnya teman-teman. Oke, ini menarik. Nah, sebelum kita masuk ke negatifnya, kita bakal bicara tentang yang positifnya dulu. Oke. Nah, yang pertama, saat kamu menjalankan MLM itu kan bisnis jejaring. Namanya udah bisnis ya, bisnis jejaring. Kamu bukan kerja sama orang, kamu nggak dapat salary, kamu nggak dapat gaji. Ibaratnya ya udah, kamu kalau nggak kerja kamu diem doang, awal-awal kamu belum punya network, belum punya apa ya, kamu nggak dapat uang, kamu nggak dapat gaji, nggak ada gaji tetap. Kayak jalan bisnis, nggak terikat dengan waktu, mau kerjanya malam, mau kerjanya sore, mau kerjanya pagi, terserah kamu, karena kita nggak punya bos gitu ibaratnya. Kita we make our own business gitu kan. Nah, jadi di sana itu salah satu poin plusnya, kita nggak terikat dengan waktu. Oke. Yang kedua, kita belajar banyak ya kan. Pas kita punya downline, kita belajar leadership. Kita belajar, itu kan downline kita merupakan tim kita. Kita belajar cara memimpin. Oke. Kita belajar gimana cara memposisikan diri kita sebagai leader. Dan juga kita belajar dari leader kita. Kita bisa ikut seminar, kita bisa meeting, kita bisa ketemu banyak orang. Nih, biasanya menurut pengalaman saya, orang yang pernah aktif di MLM 1-2 tahun, itu temennya banyak, networknya banyak, bisa kenal si A, bisa kenal si B, bisa kenal si C. Kenapa? Karena kan tiap hari dia pasti, wah mau ketemu orang bro, ketemu orang, prospek orang, ngobrol-ngobrol. Walaupun orang yang diajakin ngobrol nggak jadi downline dia pada akhirnya, tapi dia nambah network, dia nambah temen. Itu yang kedua. Berarti udah kamu belajar leadership, belajar memimpin tim, kamu juga bisa punya banyak teman ya. Jadi itu merupakan positifnya di MLM. Dan juga di MLM tuh kamu belajar juga marketing. Karena kayak misalnya nih, kita mau prospek orang udah dengar sedikit nih, orang yang udah tahu MLM, nggak mau MLM apaan tuh, nggak mau dengerin lah. Jadi image-nya udah jelek di masyarakat, jadi agak susah kamu menjualnya. Dan kalau kamu bisa menjualnya baik, ajakan untuk menjadi downline ataupun menjual produk, artinya kamu mempunyai skill marketing yang bagus. Oke. Jadi kamu belajar leadership, kamu belajar networking, kamu juga belajar marketing. Oke. Dan juga interpersonal skill dan intrapersonal skill seperti ilmu komunikasi. Ya, kamu itu bakal diajarin di seminar-seminar gimana cara ngomong orang, gimana cara memposisikan diri kamu di orang lain supaya kamu disenangi orang lain, gimana caranya closing, ya.
Itu semua masuk banget, teknik marketing apa segala macam itu bagus banget kamu belajar. Dan kabar baiknya, it's all for free. Jadi pas kamu udah masuk, kamu udah daftar menjadi anggota MLM, itu kamu nggak bayar, kamu ikut seminar apa segala macam udah gratis, kamu bisa belajar. Kamu bisa belajar dari leader kamu. Leader kamu mungkin ada yang udah di atas yang bukan cuman jalan MLM, mungkin ada yang emang udah kaya, udah apa, kamu bisa belajar. Jadi itu dapat network baru. Kamu bisa belajar apa segala macam yang pastinya pas kamu udah jalanin setahun 2 tahun kamu akan mendapat skill yang bisa kamu aplikasin di luar bisnis MLM itu. Bentar, saya minum dulu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu mau belajar, di situ tadi poin-poinnya. Saya sendiri jujur, saya belajar banyak. Bayangin, anak SMP 2 udah bisa cetak 40 juta, udah bisa jual ratusan produk, dan udah belajar speaking gitu. Udah belajar public speaking, udah di depan, udah pernah jadi apa? Udah pernah ngomong, udah pernah sharing pengalaman cara jualan, pengalaman menghasilkan uang di SMP 2. Udah pernah lakuin itu. Jadi, makanya sekarang kalau saya disuruh ngobrol gitu misalnya di depan umum, disuruh ngobrol misalnya meeting, networking sama orang lain, saya udah biasa gitu karena udah dari kecil saya lakuin itu. Nah, habis itu menambah ilmu juga gimana cara memimpin tim, gimana cara belajar, gimana cara menghargai orang lain, gimana cara susahnya ya closing apa segala macam. Kita belajar di hukum Pareto, kita harus berjuang apa segala macam. Itu saya belajar banyak di sana dan saya jujur itu saya masih terapkan dan saya dapat ilmunya, saya bisa pakai di kehidupan saya yang sekarang ya. Kalau kalian nggak percaya, besok saya akan besok atau lusa saya bakal ketemu salah satu upline saya, dan saya punya upline itu upline di atas saya masih kenal 2 orang ya, namanya Hansel Kalama, Ihang, dia udah jadi pengacara sekarang, dan satu lagi Global RF, itu saya juga pernah ketemu di gym. Itu upline saya yang dulu pas saya SMP, mereka SMA, mereka mengajari saya gitu, dan sekarang masih jadi teman gitu. Jadi menurut saya nggak ada ruginya sebenarnya, kita sama-sama belajar, oke? Nah, setelah itu sisi bagusnya, kita masuk nih ke sisi jeleknya. Sebelum masuk ke sisi jeleknya, pasti banyak yang nanya dong, kalau MLM memang bagus, kenapa saya berhenti? Oke? Kalau yang berhenti di yang dulu kan saya udah bilang tadi kan, saya nggak punya networking, saya cuma jago jualan. Habis itu banjir, handphone saya kecebur, mati, kontak BBM hilang semua. Saya mau jualan ulang lagi susah tuh. Akhirnya saya berasa, udah, namanya masih SMP juga kan, SMP 2 naik ke SMP 3. Saya pikir, saya udah pegang duit 40 juta, ngapain lagi, saya mau happy-happy dulu, saya mau nikmatin dulu. Saya berhenti. Nah, itu merupakan kebodohan saya sih. Kalau saya jalanin mungkin saya udah punya lebih banyak uang lagi. Mungkin ya, cuman ya namanya kan setiap yang terjadi dalam hidup kita itu kan jalan dan rencananya Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Saya juga ya udah nggak menyesalinya. Oke? Nah, pasti banyak dari kalian nanya, kalau misal MLM memang bagus, kita bisa belajar ilmu ini apa segala macam, skill ini segala macam, kenapa saya nggak jalan MLM lagi? Nah, ini pas saya udah sekarang, saya udah teliti, saya udah lihat apa segala macamnya, saya udah banyak ngobrol sama orang lain, saya menemukan sisi jeleknya MLM ya. Ini menurut opini saya, pengalaman pribadi saya. Jadi kalau misal ada kalian yang jalan MLM, ada yang nggak suka, kalian komen aja, atau nggak kalian DM Instagram saya di Dennis SLL, kita ngobrol. Kalau kalian emang berasa saya salah, podcastin aja, kita ngobrol di podcast, nanti kita upload, lihat saya salah di mana. Karena kalau saya salah, saya ngakuin aja salah, nggak masalah. Ya sebagai pembelajaran juga. Cuma ini menurut saya sisi jeleknya MLM adalah yang pertama gini, MLM itu kan masih ada produk atau service yang dijual, harus ada ya kan. Misalnya nih, si MLM ini jual kacamata nih ya, kacamata ini kan sebenarnya nggak usah pakai model bisnis MLM juga bisa dijual kan. Nah, misalnya nih, ini harga produk kacamatanya, modalnya ya, COGC itu Rp10.000. Rp10.000. Saya pabrik biasa nih, ya, bukan menganut model bisnis MLM. Saya bisa jual kacamata ini 20.000, saya udah dapat margin 100%. Modalnya 10.000, oke? Saya jual 20.000, saya dapat margin 100%. Oke lah, saya nanti bayar operasional pabrik, apa karyawan segala macam. Oke, saya masih bisa untung. Nah, kalau si yang menggunakan model bisnis MLM, dia juga punya pabrik dong. Modalnya juga sama nih 10.000. Dia bisa nggak jual 20.000? Nggak bisa, bos. Ya, saya nih misalnya ya, yang tadi yang nggak pakai model bisnis MLM, saya punya pabrik, karyawan, operasional, listrik apa segala macam. Yang menggunakan model bisnis MLM kan juga punya pabrik, punya karyawan, pabrik, punya listrik, punya apa segala macam. Sama dong, ya. Biaya operasional semua sama. Tapi ada yang beda. Saya kan langsung jual ini misalnya ke distributor apa segala macam, ya kan. Nah, kalau yang dipakai model bisnis MLM ya, itu ada bonus misalnya. Ada bonus 10 kedalaman. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ini si I jual kacamata. Bonusnya itu sampai A dapat, B dapat, C dapat,
D dapat, E dapat, F, G, H itu semuanya dapat bonusnya meskipun nggak banyak. Tapi ada persentasenya. Jadi yang paling bawah jual itu bonusnya sampai ke paling atas. Bayangin. Belum lagi ada jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Swiss, jalan-jalan ke Paris. Jadi kalau kamu berhasil menjual ini dengan target tertentu, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri itu nggak murah, bos. Ada tiket pesawatnya, ada hotelnya, ada jalan-jalannya, uang sakunya. Itu semua bisa gratis. Kalau kamu mencapai target, kamu dikasih di MLM. Nah, pertanyaan saya pabrik kacamata yang nggak menggunakan sistem MLM, emangnya saya kasih karyawan pabrik saya jalan-jalan ke Jepang, ke Paris gitu kan nggak ada kan? Nah, kalian kan udah bisa lihat sendiri ya. Ini biar terbuka ya, biar kalian open-minded. Model bisnis yang menggunakan sistem MLM otomatis lebih bakar duit untuk orang yang jalani sistem jaringannya, untuk bonusnya. Ya itu mungkin sebenarnya bagus ya untuk technical marketing, untuk branding supaya orang yang jalan MLM lebih semangat dong. Kamu kalau misalnya dikasih, wah bisa target jual segini, dapat jalan-jalan ke Paris, semangat dong pasti. Itu bagus sebenarnya, di model bisnisnya bagus. Tapi ada jeleknya, di end usernya. Di kacamata ini, end usernya itu bakal jelek. Kenapa? Saya pabrik biasa, jual kacamata ini 10.000 modalnya saya jual 20.000. Karena si pabrik yang B ini menggunakan sistem MLM, modalnya 10.000, dia nggak bisa jual 20.000. Dia harus jual misalnya 70.000. 7 kali lipat, margin 700%. Supaya nanti itu bisa buat bonus si A, B, C, D, E, F, G, H. Plus juga jalan-jalan ke luar negeri. Plus lagi belum ada mobil, jam tangan misalnya, kapal, apa segala macam. Nah, itu buat si yang jalan MLM-nya. Makanya produknya ini menjadi over value gitu. Over value. Jadi harusnya sama-sama kacamata. Yang satu ini harusnya 20.000, gara-gara di sistem MLM kan harga jadi 70.000. Nah, yang rugi siapa menurut kalian? Menurut saya yang dirugikan adalah end user, orang yang membeli produk ini. Kenapa? Karena harganya jadi over value, kemahalan. Harusnya nggak segini gitu loh, ya. Nah, jadi menurut saya di sana poinnya itu jeleknya ya sistem produk yang over value dari model bisnis MLM. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, oke? Oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi orang yang jalan MLM-nya karena diiming-imingkan, wah gue bisa jalan-jalan ke luar negeri nih, wah gue bisa dapat ini, gue bisa dapat sekian ratus juta, gue bisa dapat passive income. Otomatis namanya manusia ada sikap tamak, ada sikap, wah gue harus begini nih. Egonya tinggi kan. Jadinya apa? Dia menghalalkan segala cara untuk menjual produk dan mengajak orang lain. Contoh ya. Tapi gue gak kayak gini ya. Tapi ada nih yang kayak gini misalnya. Mau ajak orang ya, bro, lu sini, lu join ini, lu pasti kaya bro. Lu lihat nih upline gue, udah beli mobil BMW, Mercy, udah naik Ferrari, udah jalan-jalan ke 20 negara. Lu join di sini, lu pasti bisa bro. Sama, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri bareng, oke? Gue jamin bro, pasti. Lu join sekarang, tanda tangan nih misalnya, join sekarang, daftar sekarang, bayar sekarang. Lu pasti kaya nanti. Padahal pada nyatanya nggak semudah itu bos. Memang banyak yang sukses di bisnis MLM, tapi banyak juga yang gagal. Jadi please jangan iming-imingkan, jangan overclaim gitu. Kesian nanti orang yang kamu ajak pas dia nggak dapat apa-apa, dia rugi, dia sakit hati. Yang ada kamu kehilangan teman. Itu adalah cara yang tidak baik. Kedua, itu kan tadi ajak orang, jual produk nih, ya. Ini produk misalnya ya, kacamata. Tujuannya bisa menyehatkan mata nih. Tujuannya ya misalnya kalau pakai bisa menyehatkan mata, oke? Gak apa-apa dijual, emang ada fungsinya, emang fungsinya beneran. Tapi oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, orang-orang yang jalan MLM pengen cepet dapat duit, dia jualan kayak gini gayanya nih. Bro, lu nggak mau beli kacamata ini bro? Serius, lu kan misalnya min 3 atau silinder 3, lu pakai kacamata ini 2 minggu, minus lu bisa hilang, silinder lu bisa hilang, cukup pakai kacamata ini 2 minggu. Nah, ini kan namanya overclaim. Padahal perusahaan MLM-nya nggak salah, udah dibilang ini cuma untuk kesehatan mata. Yang jualannya, yang jalanin bisnisnya malah bilangnya kayak gitu. Ini kalau lu pakai minus lu, silinder lu bisa hilang. Ini kan overclaim namanya. Nah, ini adalah dinamakan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi saya harap kalau misalnya kalian emang mau jalan MLM, itu kan hak kalian. Jalan aja, nggak masalah. Kalian curi ilmunya, kalian belajar dari leader kalian. Nanti suatu saat kalian bisa aplikasiin. Di saat kalian personal branding, misalnya di saat kalian bikin bisnis, kalian memimpin tim kalian, memimpin perusahaan, kalian bisa pakai. Dan syukur-syukur kalian kaya dari MLM. Dapat modal, kamu bikin bisnis. Kenapa? Nothing tulus. Modalnya kecil kok. Jadi kalau mau jalan MLM, silakan jalanin. Kalian belajar. Tapi ingat pesan saya,
Ingat pesan terpenting saya, kalau kalian ajakin orang, kalian networking, jangan overclaim. Jangan janjiin hal-hal yang belum tentu terjadi kepada orang lain. Karena kasihan, dosa juga loh lagian. Habis itu kalau kalian jualan produk, boleh promosi, boleh marketing. Tapi jangan overclaim lah, ya. Pakai ini bisa begini, minum ini bisa begini, apa segala macam. Kalian overclaim, kasihan nanti orang yang orang yang benar-benar mengkonsumsi produk atau servisnya kecewa, ya. Jadi itu sih pesan saya, kalau kalian mau jalanin, kalian belajar itu bagus banget sebenarnya. Kalian bisa menambah skill apa segala macam, bisa dapat duit juga. Cuman kalian sebagai yang jalan MLM, jangan tipu-tipu orang lain. Jangan overclaim, jangan memaksa orang lain, oke? Jadi banyak banget lah, kayak misalnya ada juga yang kemarin kan banyak yang curhat kan ke saya pas yang di TikTok. Ada bang yang nanya di ngajakin saya join MLM gini-gini. Pas ditolak bilang, oh ya udah kalau gitu biarin aja gue sukses sendiri, biar nanti lu nggak bisa sukses karena lu nggak jalanin ini. Oh ya udah, nanti gue kaya bareng, lu ketinggalan karena lu nggak mau. Gue sih udah ajak ya, yakin lu ya nggak mau, nyesel lu apa segala macam. Lu nggak usah ngehina orang lain lah bos. Setiap orang bisa kaya, bisa dapet duit itu punya jalannya masing-masing. Nggak harus dipaksain di jalannya MLM. Tapi sekali lagi, kalau emang mau jalanin ya jalanin nggak apa-apa. Cuman cara mengajaknya dan cara jualan produknya harus dikondisikan, oke? Udah sih cuman gitu doang, semoga kalian ngerti. Kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti seputar MLM, kalian bisa komen di bawah. Kalau ada kalian yang nggak suka, menurut kalian omongan saya salah, misalnya nggak bener, kalian DM aja Instagram saya. Karena di sini saya nggak ada niat mau menjelekkan atau apapun, saya cuma menjelaskan, membongkar sisi positif dan sisi negatifnya MLM. Udah sih itu doang. Oh ya, buat kalian yang pengen minta konten apa, saya buatkan konten apa, langsung komen di kolom komentar. Saya pasti baca, saya pasti buatkan. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian kalau video ini bermanfaat, supaya teman kalian bisa belajar tentang MLM, teman kalian pikiran bisa terbuka, kalian share, jangan lupa like juga. Oke, support saya terus. Dan jangan lupa seluruh sosial media saya taruh di bawah. Ada TikTok, Instagram, YouTube. Kalian bisa follow, kalian bisa cek Instagram saya juga, saya rajin upload konten itu seputar self development, self improvement. Kalian bisa liatin konten-konten saya di Instagram juga. Oke. Buat kalian yang pengen belajar saham, jangan lupa join Telegram di SS Indonesia Profit, ada di bawah linknya, join aja gratis. Dan tanggal 19 Desember ada webinar bahas dasar-dasar saham. Kalau kalian mau belajar langsung aja join. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on next video.